Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi, selamat bertemu lagi dengan channel kami Tani Maju. Oke sahabat Tani Maju semuanya, sabut kelapa tidaklah asing lagi bagi sahabat-sahabat tani yang berada di pedesaan, karena setiap hari kita menemuinya atau menggunakannya kelapa sebagai bumbu masak para istri dan para ibu kita sahabat. Dan sabut kelapa banyaklah berguna bagi dunia pertanian, terutama untuk pembuatan pupuk organik cair ataupun untuk media tanam seperti kokopit yang sudah menjadi kokopit seperti ini untuk tanam, untuk media tanam seperti bunga dan lain-lainnya. Selain itu, sabut kelapa juga sangat bagus sekali karena kandungan unsur haranya bagus, terutama yaitu unsur hara kaliumnya. Jadi kaliumnya sangatlah tinggi dan sangat dibutuhkan oleh tanaman-tanaman yang pada masa-masa generatif. Namun sahabat, bila kita menggunakan sabut kelapa untuk pupuk organik atau kokopit untuk media tanam, sebaiknya kita hilangkan zat tanin yang ada pada sabut kelapa atau kokopit ini. Zat tanin adalah senyawa yang kita ketahui, yaitu yang membuat tanaman kita menjadi kerdil. Karena itu sebelum kita menggunakan kokopit ataupun sabut kelapa, sebaiknya kita buang dulu zat taninnya dengan cara seperti ini sahabat. Jadi kita membutuhkan kain yang berpori, dan ini kebetulan ada tas bekas, yaitu tas bekas oleh-oleh. Ini kainnya berpori sehingga mudah sekali untuk menghilangkan sebagai wadah untuk menghilangkan zat tanin dengan cara kita rendam di dalam air seperti ini sahabat. Jadi mula-mula kita berikan air, kita isi air, ember ini kita isi air penuh. Kemudian kokopit yang sudah kita masukkan ke dalam tas yang berpori seperti ini kita masukkan. Kemudian airnya ini kita alirkan dengan cara seperti ini. Jadi airnya nanti kita alirkan, tapi tidak usah besar karena ini membutuhkan jangka waktu yaitu sekitar 12 jam. Karena itu biar zat taninnya terbawa air, terbawa aliran air dari keran ini. Jadi ini kita rendam ini dengan airnya kita alirkan. Namun sahabat, tidak harus dengan memakai kain yang seperti ini, juga bisa kita memakai plastik yang kita lubang kecil-kecil. Dan cara seperti ini, cara menghilangkan zat tanin seperti ini tidak satu-satunya. Dengan cara ini banyak sekali caranya, tapi kami menampilkan yaitu cara yang paling mudah. Ada berbagai cara sahabat, ada yang direndam dengan air panas juga bisa, ada yang direndam dengan tawas juga bisa, ada dengan fungisida atau insektisida juga bisa. Dan ini sahabat, ini sabut kelapa yang bisa kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Ini pun harus kita bersihkan dulu atau kita hilangkan dulu zat taninnya dengan cara sama juga, kita rendam dulu, kita rendam sekitar 12 jam. Dan setelah kita rendam 12 jam nanti pasti airnya akan memerah, akan berubah merah. Jadi air yang merah itu adalah senyawa zat tanin yang ada pada sabut kelapa ini.
Oke, setelah kita masukkan ke dalam wadah ini, kemudian kita kasih air penuh, pasti sabut kelapa ini akan tidak tenggelam karena ringan. Karena itu kita membutuhkan alat lagi untuk biar semuanya tenggelam. Kita kasih seperti ini dan kita kasih beban seperti ini, sahabat. Kita kasih beban seperti ini. Oke sahabat tani semuanya, bagi sahabat semuanya yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa pencet tombol subscribe dan like, komen, serta share untuk teman-teman kita semuanya. Oke sahabat, setelah 12 jam, ini kami tunggu 12 jam dan hasilnya seperti ini. Yang kita alirkan seperti ini, airnya tetap bening sahabat. Airnya sudah bening karena air yang merah yang dari zat tanin itu sudah mengalir. Karena ini kita alirkan selama 12 jam. Karena itu air zat taninnya sudah terbawa air, terbawa arus seperti ini sahabat. Seperti ini sahabat, warna dari kokopit yang sudah dihilangkan zat taninnya. Jadi kita peras pun airnya sudah bening. Jadi airnya sudah bening dan warnanya pun sudah agak terang. Bila masih ada kandungannya zat tanin, maka warnanya akan cenderung kemerahan dan airnya pun merah. Ini kita coba kita peras, airnya juga sudah bening sahabat. Oke, inilah sahabat salah satu cara untuk menghilangkan zat tanin yang berada di kokopit. Jadi sebelum kita menggunakan sebagai media tanam untuk tanam bunga atau tanam apa saja, sebaiknya kita hilangkan dulu. Dan ini sahabat sabut kelapa yang cuman kami rendam tanpa kita mengalirkan air. Ini warna airnya sangatlah merah sekali. Jadi ini sama-sama 12 jam sahabat. Sama-sama 12 jam. Jadi airnya seperti ini. Yang tidak kita alirkan, warnanya merah. Ini adalah dari senyawa zat tanin yang keluar dari sabut kelapa ini. Karena itu sebelum sahabat semuanya membuat POC yang dari sabut kelapa, sebaiknya zat tanin harus kita buang dulu. Dengan cara yang paling mudah adalah seperti ini. Kita rendam selama 12 jam, kemudian kita buangnya, kemudian kita cuci bersih. Apabila masih ada yang tersisa pada sabut kelapa ini, kita cuci lagi dan sabut kelapa sudah siap untuk dibuat POC. Ini sahabat, jadi warnanya agak merah airnya. Dan bila zat taninnya sudah habis berarti airnya akan bening lagi. Dan perlu diketahui sahabat, sabut kelapa sangatlah bagus sekali apabila kita buat untuk pupuk organik cair dan digunakan untuk tanaman yang pada fase generatif atau fase pembuahan sahabat. Karena kandungan yang terdapat di dalamnya adalah kaliumnya sangat tinggi. Bisa kita padukan dengan jakaba, bisa kita padukan dengan lainnya. Oke sahabat, semoga bermanfaat tayangan dari kami. Terima kasih, selamat mencoba.